berarti menghasilkan sel kembali, gitu kan, kembali. Jadi cara reproduksinya itu kan ada dua. Ini ada dua cara, bukan seksual bukan seksual. Itu kawin tidak kawin kan beda. Itu reproduksi manusia langsung organismenya, atau misalnya reproduksi tumbuhan itu langsung organismenya. Ini reproduksi daripada sel itu sendiri, penyusun tubuh kita itu. Nah, ini ada dua cara ya. Ada dia itu dengan cara pembelahan amitosis dan pembelahan mitosis gitu. Ini yang kita bahas. Pembelahan amitosis. A itu artinya tidak. Mitotik. Mitotik itu artinya adalah tahap. Oke? Berarti pembelahan amitosis itu atau amitotik itu ini pembelahan di mana dia itu tidak memiliki tahap. Tidak punya tahap-tahap profase, metafase, anafase, terofase seperti waktu SMP kalian pelajari. Nah, di mana karena dia tidak memiliki tahap, berarti kalau kita buat di sini kita buat namanya waktu untuk pembelahannya itu sangat singkat. Singkat sekali, namanya juga pembelahan sel. Singkat kan? Gak ada tahapannya. Dan apanya juga nanti di sini DNA-nya sangat sederhana. Sangat sederhana. Terus setelah itu yang penting kalian ketahui bahwa pembelahan amitosis ini terjadi pada organisme yang bersel satu atau uniselular. Organisme bersel satu atau uniselular. Apa contohnya kira-kira? Yang uniselular bersel satu itu semester 1 kelas 10. Yang bersel satu aja. Organisme uniselular. Monera, iya kan? Monera contohnya bakteri dan cyanobacteria, iya kan? Bakteri dan alga biru. Nah, itu dia. Itu yang melakukan pembelahan mitosis. Oke? Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelahan mitotik. Pembelahan mitotik. Nah, dimana kalau pembelahan mitotik berarti ini sudah memiliki tahap. Waktunya juga berarti sudah sangat banyak. DNA-nya itu tidak sederhana lagi. Berarti ini sudah pada multiselular. Bukan ada kebalikannya. Oke? Nah, untuk pembelahan mitotik ini nanti di sini akan kita temukannya interfase, masuk dia ke mitotik itu sendiri. Kemudian dia akan kembali ke interfase. Gitu. Interfase, mitotik, kemudian interfase kembali. Berarti yang kita bahas yang pertama adalah interfase. Interfase. Nah, dimana kalau interfase ini sering sekali disebut dengan masa istirahat atau fase istirahat. Dikatakan dia fase istirahat karena memang dia itu tidak menunjukkan ya seperti ada perubahan-perubahan yang di dalam sel itu. Tapi sebenarnya di sana bukan istirahat. Malah di sana yang pekerjaan yang paling rumit. Makanya nanti di situ membutuhkan waktu 10 tambah 9 tambah 2 berarti ada berapa? 21 jam. Nah, di situ nanti pekerjaan yang paling berat di interfase 21 jam di situ. Nah, jadi di interfase ini dikatakan tadi fase istirahat karena di situ tidak terlalu nampak apa yang terjadi di dalam selnya. Nah, untuk interfase di sini kita kenali ada fase-fasenya ya. Di sini ada fase kita harus kenal G0, G1, S, G2. Ini pasti belajar ya. Belum. Nah, kalau dia G0 berarti dia itu sebelum memulai ke G1. G1 itu berarti G itu adalah grow. Kalau bahasa Inggris GROW. Grow. Nah, tumbuh, iya kan? Jadi ini masih pertumbuhan kalau G, biar gampang kalian ingat. G pertumbuhan, oke? Jadi kalau dia G0, dia itu masih tahap mau pertumbuhan, kan 0, gitu. Contoh, kalau misalnya tahapan saya mau bertumbuh, awalnya itu 100, atau awalnya itu 500, tinggi saya 500 apa? Cm. Nah, misalnya kan pasti tinggi 1 di 500 kan? Ya enggak? Ya Bu. Kalau 500. Contoh, awal saya mau tumbuh
Kita misalkan ini segini 15 cm atau 17 cm. Oke. Awalnya dia 17 cm nih. Berarti untuk gigi 1 nanti dia masih 17 cm kan? Enggak. Awal ini 17 cm. Misalnya seseorang lahir segini lah misalnya. Jangan kalian langsung pikirkan orang kan lahir langsung bertumbuhnya langsung tingginya dia tambah tingginya. Enggak seperti itu. Logika kan. Misalnya ada seseorang lahir. Inilah misalnya dia. Segitu. Segini tingginya. Ketika mau pertumbuhan, dia masih segitu kan? Tapi kalau dia sudah bertumbuh, baru tambah, ya kan? Itu maksudnya. Berarti kalau misalnya di sini genolnya dari 100, G1 juga 100 kan? Tapi kalau si G1 ini bertumbuh, dia menjadi bla 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 gitu. Kan awal tadi yang kakak bilang. Berarti genol itu ini adalah start atau sebelum. Nah, start atau sebelum gitulah. Mau masih melakukan pertumbuhan itu maksudnya. Mau melakukan mau menstartkan. Itulah genol. Oke? Sedangkan kalau dia G1 ini sudah melakukan pertumbuhan lah dia. Jadi ini disebut dengan pertumbuhan primer. Kalau ini primer berarti yang ini sekunder, ya kan? Pertumbuhan sekunder. Oke? Kemudian S kepanjangannya di sini sintesis. Oke? Sintesis atau replikasi DNA. Itulah yang mau kita pelajari yang banyak nanti kalian temukan di situ DNA, RNA, panjang. Nah, di sini belajar. Oke? Paham ya? Sampai sini. Nah, setelah ini kita lihatlah dulu diagramnya biar paham ya. Kalau misalnya lah ini siklus untuk pembelahan sel itu, pembelahan mitotik ini. Kita misalkan di sini seperti ini ya. Ini pembagian jam. Kita buatlah misalnya ini segini. Kita buat di sini segini aja. Wih, banyak ya, terlalu banyak. Tunggu. Segini lah kita buat. Oh, kecilan itu ya, nggak sesuai. Segini lah. Mana lebih besar yang lebih ini? Coba. Yang di bawah. Yang di bawah kan? Oh, yang pas berarti. Kita misalkan ini. Mana yang lebih besar ini tuh ini? Yang kiri. Kan? Oke. Jadi kita misalkan inilah siklus untuk pembelahan sel itu, ya. Siklus untuk pembelahan sel. Ini kita buat 1 jam. Ini 9 jam. Ini 10 jam. Ini 2 jam. Ini penting. Oke. Jadi kan tadi untuk pembelahan mitotik itu pertama interfase. Kemudian mitotik. Interfase itu ada genol G1 SG2. Kalau yang lebih umum itu G1 SG2 karena ini masih start, masih mau pertumbuhan. Jadi biasanya yang paling dikenalkan itu G1 SG2. Jadi kalau misalnya ini adalah interfase, inilah interfase semua, inilah mitotiknya. Mitotik itu nanti ini mitotik ini ada 4 tahap. Ini cara ingatnya adalah kromat. Ini saya udah dipelajari. Kromat, profase, metafase, fase, telofase. Berarti ada 4 kan? Kita bagi 4 misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi yang 1 jam ini ada 4 tahap yang harus dilakukan. Gitu.
Profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan kalau interfase, ini G1 aja dia 9 jam. Ini G1 9 jam. Untuk pertumbuhan awalnya aja dia lama. Nih. Apalagi untuk sintesis atau replikasi DNA. Dia paling lama 10 jam. Berarti sintesis ini yang paling lama. Kemudian ini G2 dia sudah 2 jam. Iya kan? Berarti yang paling lama itu adalah interfase. Ini yang tadi 10 tambah 9 tambah 2 21 tadi kan. Bedakan dengan yang ini 1 jam aja besar-besar. Tahap yang sama ini. Kenapa ini butuh waktu yang sangat lama? Karena di sinilah persiapan untuk melakukan ini semua. Yang seperti kakak bilang tadi, sintesis replikasi DNA itu kan sangat panjang. Ini dan yang lain. Gitu. Paham kira-kira ini? Paham? Oke. Kalau udah paham, kalau reproduksi yang pembelahan mitotik kayak ada ya kayak itu nih buat aturannya kayak langsung aja kayak berlanjut G1, S2 langsung ke mitotik lanjut aja gitu jalannya bagus Bu. Gak ada kayak contohnya kalau ada permasalahan di G1 baru dia jadi ke G0 gitu Bu. Maksudnya gini ya, kalau dia G1 itu tadi pertumbuhan awal. Misalnya inilah sel. Di dalam sel itu belum ada tadi apa-apa. Dia hanya memiliki intis lagi gitu misalnya, atau kalau misalnya dia itu kan belum jelas itu sebenarnya nanti selesai. Setelah telofase pecah sel itu 2 jadi 2 misalnya kan itu gak jelas apa-apa aja yang ada di dalamnya. Itu nanti yang ada kromatin kan gitu. Jadi organ selnya kan belum ada. Jadi kalau pertumbuhan primer organ selnya itu dibentuk masih 1 gitu, masih 1 misalnya ribosomnya masih 1, mitokondrianya masih 1 gitu. Kemudian ketika dihasilkan itu ya lanjutlah replikasi, diolahlah di sana kromatin tadi, dihasilkanlah kromosom yang baru, bisalah lagi membelajarkan gitu misalnya. Nah, setelah banyaklah nanti dihasilkan DNA di sana, replikasi DNA itu nanti secara semi konservatif, dilakukanlah pertumbuhan yang kedua sekunder itu. Yang masih 1 tadi ribosomnya diperbanyak, itu maksudnya. Bukannya seperti siklus ini. Ini kan cuma siklus untuk menunjukkan waktunya. Ini hanya penunjuk waktu, penunjuk seberapa besar interfase, pengaruh interfase terhadap yang pembelahan itunya. Bukannya seperti ini, setelah G1 masuk S2 kayak gini lagi yang prosesnya meningkat jalan, enggak. Misalnya seperti kita ketika terjadi fertilisasi antara sperma dengan ovum di ovida, ya kan terbentuk yang namanya zigot. Zigot itu masih seperti hanya 1 sel gitu, zigot. Tapi kan lama-kelamaan terbentuk di dalam zigot itu segala sesuatunya. Kemudian membesar dia menjadi morula, blastula, grastula, kan gitu kan. Itu maksudnya ini. Ya, jadi perlahan-lahan dia tambah di dalamnya. Itu yang maksudnya. Gak ada Bu kayak kita kan dari S ke G2 kayak ada kayak gangguan gitu lah Bu. Jadi kayak gak bekerja sewajarnya Bu. Kita kalau gak bekerja sewajarnya Bu itu pindah ke G0 lagi atau gimana? Kalau misalnya dia itu ini tidak terjadi dengan maksimal, itulah nanti yang bisa mengalami mutasi-mutasi. Itu sudah sampai ke mutasi nanti kita jadinya itu. Adalah nanti di situ kita kenali mutasi gen, mutasi kromosom, gitu. Gennya kan itu yang bermasalah, gitu. Kita nanti harus tahu jadinya yang namanya transisi, transversi, dan yang lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Gitu. Apa karena mutasi atau apa karena kekurangan enzim? Gitu. Oh berarti ada enzim yang berperan? Iyalah. Oke, bisa ya. Lanjut. Nah sekarang kita ke bagian mitotiknya ya. Dimana kalau mitotik ini dia sudah terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada mitosis dan yang kedua ada meiosis.
Nah, apabila kita lihat perbedaan antara mitosis dengan meiosis, kita langsung tarik perbedaannya. Kita lihat dari segi tempat terjadinya. Yang pertama dari segi tempat. Nah, dimana kalau tempat daripada mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh. Sel tubuh itu disebut juga dengan somatis. Oke, ini tempat terjadinya adalah somatis. Sedangkan kalau dia meiosis ini tempat terjadinya adalah di sel kelamin. Ya, sel kelamin itu disebut dengan gamet. Oke, yang kedua kita bahas dari segi tujuan. Ya, dari segi tujuan. Nah, dimana kalau mitosis itu tujuannya untuk pertumbuhan. Jadi kalau nanti selalu mengalami pembelahan mitosis, berarti sel-sel tubuhnya itu bertambah. Berarti itu untuk pertumbuhan. Ini tujuannya untuk pertumbuhan. Sedangkan kalau dia meiosis ini tujuannya untuk perkembangan, gitu, perkembangan. Nah, yang selanjutnya kita bahas masalah untuk pengurangan kromosom. Pengurangan kromosom. Untuk mitosis di sini nanti tidak terjadi pengurangan kromosom. Di sini nggak terjadi. Sedangkan di meiosis ini terjadi. Kalau kita lihat ya, induk ke anak, berarti kalau dia mitosis nanti induknya itu kan 2N. Anakannya juga 2N, berarti tidak terjadi pengurangan gitu. Sedangkan kalau dia meiosis, induknya 2N, anaknya jadi N, diploid menjadi haploid. Berarti di sini terjadi pengurangan. Berarti dapat kita buat sifatnya. Sifat untuk mitosis ini sama dengan induknya, iya kan? Iya, Bu. Sedangkan ini tidak sama dengan induknya. Kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai jumlah pembelahannya. Untuk mitosis ini jumlah pembelahannya hanya sekali aja, ya. Sedangkan meiosis ini 2 kali pembelahan. Oke, kita perhatikan dari mitosis. Kita bahas yang pertama mitosis. Ini tadi untuk perbedaannya ya. Nah, untuk mitosis ini tadi terjadi pada sel tubuh atau somatis. Nah, di mana mitosis ini terdiri dari 4 tahap itu sudah kita buat tadi yang di siklusnya itu. 4 tahap itu tadi cara ingatnya kita buat kromat. Berarti Protase, metafase, anafase, telofase. Metafase. Gampang ya cara mengingat ini. Cara apa juga untuk apa-apa aja yang terjadi di sini juga sangat gampang untuk diingat. Kita bahas dari yang pertama adalah profase. Nah, dimana kalau profase berarti awal daripada fase itu sendiri. Nah, untuk profase di sini yang terjadi nanti bahwa kromatin akan berubah menjadi kromosom. Di sini harus bisa kalian bedakan ya, apa itu kromatin, apa kromosom, apa kromatin, gitu. Kalau kromatin itu dia masih benang-benang halus. Kita misalkan seperti ini ya. Ini kromatin. Kalau ini berubah menjadi kromosom, dia menebal dan memendek. Itu menjadi kromosom. Kalau kromatin, dia mengalami tetra, menjadi seperti ini. Ini kromatin. Kromatin, kromosom, kromatin. Tahu perbedaannya kan? Jadi kromatin berubah menjadi kromosom. Itulah kalau profase. Oke. Kemudian yang selanjutnya nanti di sini nukleus menghilang, ya. Nukleus itu apa nih? Inti sel. Iya, inti sel. Jadi inti selnya itu nanti akan menghilang, gitu. Nah, setelah itu nanti di mana sentromer menjadi 2, sehingga nanti terbentuk benang spindle. Terbentuklah benang spindle-nya. Kemudian nanti sentromer yang tadi yang sudah berbulan menjadi 2 menuju kutubnya masing-masing, gitu. Oke, kita ibaratkan seperti ini. Ini selnya. Oke, misalnya ini inti selnya. Katanya inti selnya itu
tadi Menghilang. nukleusnya menghilang, berarti ini inti selnya mulai dia menghilang atau mulai dia tidak nampak. Inilah dia misalnya. Oke. Kemudian sentromernya menjadi 2, yang tadinya 1, ya, ini sentromernya yang tadinya 1, dia itu mulai menjadi 2 menuju kutubnya, mau menuju kutub yang berlawanan. Kemudian terbentuk nanti benang spindle. Ini benang spindle. Gitu. Bisa ya. Bisa, Bu. Kemudian setelah profase, lanjutlah nanti dia ke metafase. Ini yang paling gampang untuk metafase. Karena hanya satu aja di sini yang sering sebagai untuk kita pantau, ya. Dimana untuk metafase, dimana kromosom nanti akan berada di bidang ekuator. Ini di bidang ekuator. Bidang ekuator itu maksudnya di tengah. Ini kan tadi kan udah mau ke kutub ya, ya kan? Sampai lagi ini di kutub. Ini kan udah hilang. Iya, Bu. Kemudian menjadi seperti inilah dia. Nih. Nih, jadi seperti ini. Katanya kan kromosomnya sudah berada di bidang ekuator. Tadi kan kromatin sudah menjadi kromosom. Gitu. Kromosomnya itu membentuk kromatin. Jadi nanti dia ke bagian tengahnya. Oke. Inilah bidang ekuator di tengah. Nah, setelah itu nanti terjadilah yang ketiga, yaitu anafase. Nah, di mana kalau anafase itu nanti kromosom menuju kutub yang berlawanan. Kromosom menuju kutub. Ya, berlawanan. Nah, kalau misalnya ini selnya, ini tadi sentril atau sentromernya. Jadi kenapa dia bisa ke kutub yang berlawanan? Karena nanti gelombangnya ini akan ditarik ke setiap kutub oleh enzim, ya, enzim Linné namanya. Jadi nanti tertarik yang ini. Ini seperti ini jadinya. Setiap sentromer ini menarik benang gelondongnya sehingga di bagian tengah jadi kosong atau terputus nanti. Maka nanti yang ini juga tertarik kan? Iya, Ada yang tertarik ini sebagian, ini juga sebagian. Jadinya seperti ini. Inilah anafase. Nah, kemudian yang keempat yaitu telofase. Nah, di mana kalau telofase itu di sini sudah terjadi yang namanya invaginasi. Kalau dikatakan invaginasi berarti pelepukan. Kemudian di sini juga terjadi sitokinesis. Sito tadi apa? Sitoplasma. Cair. Sel. Sel. Plasmanya cairan. Nah, kan sitoplasma berarti cairan sel. Nah, jadi kalau di sini sitokinesis di mana sitoplasmanya itu menjadi terbagi, gitu, akibat invaginasi itu. Nah, kemudian nanti terjadi karyokinesis. Jadi inti selnya juga terbagi, gitu. Jadi kalau kita buat, ya, telofase seperti ini, invaginasi lah. Ini invaginasi, pelekukan. Ya, sehingga kan kalau ini melekuk, cairan selnya juga kan terbagi jadinya kan? Sama Intinya juga intinya terbagi juga kan? terbagi. Sehingga nanti inti itu juga jadi terbagi dua. Gini. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, perlahan-lahan nanti putus kan? Bu, jadi dua. Selnya. Gitu. Itu kalau mitosis. Jadi hasilnya itu 2 anakan. Ya, jumlah pembelahannya kan ini sekali. Tapi hasilnya itu 2 anakan gitu. Sedangkan yang ini nanti 4 anakan. Oke? Jadi kalau kita lihat ke meiosis, yang B, meiosis. Ya. Dimana kalau meiosis ini tadi terjadi tempatnya itu untuk sel kelamin, iya kan? Nah, dimana kalau meiosis ini kita buat di sini ada 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi untuk prosesnya sama dengan ini, semua sama.
Oke? Kromat, profase, metafase, anafase, telofase. Itu dia. Jadi nanti untuk si meiosis ini kita bahas yang paling apalagi sekarang paling penting meiosis 1. Di mana di meiosis 1 ini sama halnya seperti yang tadi itu tahapannya. Tahapannya itu iya, ada kromat kan? Iya, Bu. Profase, metafase, anafase, dan telofase gitu. Jadi ini karena dia masih meiosis 1 berarti profase 1, metafase 1, Anafase 1, telofase 1 gitu. Kita masuk ke profase 1-nya. Profase 1. Untuk profase 1 ini ada tahapannya lagi di dalam anafasenya. Beda halnya sama si profase di sini untuk mitosis. Profase di mitosis dia langsung profase gitu kan. Gak ada seperti tahap-tahapannya gitu. Tapi kalau di profase 1 ada lagi di sini tahapannya, ya. Di mana tahap daripada profase 1 itu kita mau cariannya lepas jenggot atau jenggot Pak Didi. Nih, lepas jenggot Pak Didi berarti leptoter, zigoter, pakiter, diploter, diakinesis. Gitu. Yang pertama tadi adalah leptoter. Yang pertama leptoter. Sudah. Jadi kalau leptoter ini mirip dengan yang pertama dari profase mitosis. Ya, jadi leptoter di sini di mana berubah menjadi kromosom. Kromatin berubah menjadi kromosom. Kita misalkan seperti ini ya. Inilah awal daripada yang seperti ini tadi. Awal. Udah masih hancur-hancuran juga. Kita misalkanlah ini sudah ada di dalam di dalam sel ini. Di dalam ini. Awalnya di dalamnya kita buat adalah kromatin. Ini tadi kromatin kan? Iya, Bu. Ini kromatin. Ini katanya berubah menjadi kromosom. Jadinya seperti ini dia. Nih. Kromosom itu tadi di mana kromatin yang menembal dan Lebih pendek. memendek. Gini. Kita misalkan. Oke. Inilah yang terjadi di leptoter. Kemudian yang kedua yaitu zigoten. Nah, di mana kalau zigoten itu di sini yang terjadi kromosom yang homolog. Berarti yang sama kan? Iya, Bu. Nah, berdekatan. Gitu. Kromosom yang homolog berdekatan. Yang sama di sini yang mana? Yang Bimbingan ini kan? iya, Bu. Bimbingan ini. Jadi kalau kita gambar, jadi seperti ini dia. Nih, yang tadinya dia masih acak, sekarang berdekatan yang sama. Itu zigoten. Kemudian yang ketiga yaitu pakiten. Ya, kalau pakiten itu di mana nanti ini kromosom-kromosomnya ini mengalami tetrat. Tetrat berarti jadi 4 apanya? Kakinya. Tetrat berarti tetrat 4. Iya kan? Mono, di, tri, tetrat. Nah, jadi kalau seperti ini, seperti inilah gambarnya. Nih, ini kita tetratkan. Nih, biar tetrat dia mengganda lagi di sini. Nih, nyatu tetrat. Yang di sampingnya juga gitu. Nih. Oke kan? Oke. Kemudian yang keempat
Di situ adalah diploid. Nah, untuk diploid di sini nanti terjadi yang namanya crossing over. Crossing over itu adalah pindah silang, ya, pindah silang. Kalau kita misalkan ini, biar bisa ini pindah silang, berarti dia harus membentuk chiasmata. Oke, inilah dia jadi. Nah, jadi inilah titik chiasmanya. Chiasma. Oke. Kemudian yang kelima yaitu diakinesis. Nah, kalau di diakinesis di sini nanti nukleusnya sudah menghilang seperti yang di sana. Iya, nukleus menghilang. Karena ini tadi terjadi di nukleus kan? Di sel. Di dalam sel kan ada nukleus. Jadi ini terjadi di nukleus. Ini yang terjadi selama profase 1. Nah, untuk metafasenya ya sama. Metafase, telofase sama. Udah, berarti nanti kalau udah telofase dia, misalnya udah salah kan? Profase, kemudian metafase sampai telofase sama ke mitosis. Kan gitu? Nah, untuk telofasenya berarti udah 2 kan? Inilah dia telofase. Berarti kalau kita pecah ini jadi 2 kan? Ya, Bu. Ini masih meiosis 1 kan gitu. Kemudian itu mengalami meiosis 2. Meiosis 2 berarti sekarang sudah ada 2 awalnya. Ini tadi kan masih 1 sebagai pengawal meiosis. Kan masih 1 ini tadi. Ya, Bu. Sekarang udah 2 kita buat. Berarti 2 sekarang yang mau dilakukan pembelahan. Sehingga nanti kalau yang 2 ini kan mengalami profase juga, tapi nggak profase seperti ini lagi, lepas nembak ini. Dia seperti mitosis jadinya, seperti itu, nggak ada lagi tahapannya. Berarti sampai ke telofase kan sama. Berarti ini nanti telofase lagi ya. Ini juga telofase kan? Ya, Bu. Hasilnya jadi 4. 4. Itu seperti halnya spermatogenesis dan oogenesis, pembentukan sperma dan ooge. Itu ya. Paham? Paham, Bu. Paham. Ini berarti